Oke, kembali lagi bersama Sur. Kali ini Mas Sur nggak akan bahas tentang Nintendo Switch lagi, karena memang konsolnya sudah nggak punya. Kali ini Mas Sur akan bahas tentang OMPC putih ini, atau si ROG Ally ya bro ya. Di tampilan depan konsol ini, dia sudah dibekali layar dengan lebar 7 inci dan dengan tombol-tombol dengan layout tombolnya si Xbox ya. Di sebelah kiri analog dan sebelah kanannya analog terdapat lampu RGB yang menambahkan kesan dari konsol gamingnya itu sendiri ya. Jadi kalau konsol gaming itu kebanyakan rata-rata sudah ada lampu RGB-nya. Untuk tombol-tombol yang ada di ROG Ally ini, dia menggunakan layout dari controller si Xbox. Dan dia juga terdapat tombol shortcut untuk masuk ke menu Armoury Crate-nya. Untuk sebelah kiri layar terdapat tombol D-pad melingkar dan tombol analog, dan ada tombol select, dan di bawah tombol select itu terdapat tombol pintasan dari menu Armoury Crate-nya itu ya bro ya. Sekarang kita lihat di tampilan atasnya, di ROG Ally ini terdapat tombol RT dan RB, dan ada lubang jack audio 3,5 mm, dan ada slot SD card, dan juga terdapat colokan Type-C untuk mengecas si ROG Ally-nya. Beralih ke sisi sampingnya, kita akan menemukan tombol LT dan LB, tombol volume, dan tombol power yang merangkap sebagai sensor fingerprint. Tapi di sini Mas Sur nggak tahu nih tombol fingerprintnya, soalnya Mas Sur nggak pernah nyoba ya. Di bagian belakang kita akan menemukan lubang intake dari si ROG Ally ini, dan kita akan dapat bonus tombol M1 dan M2 yang bisa kita fungsikan sebagai tombol tambahan di in-game atau di Windows-nya itu sendiri ya bro ya. Dan terakhir nih bro, di bagian bawah itu tidak ada apa-apa, cuman ada kode QR dan kode dari seri ROG itu sendiri ya. Yang dimana kode untuk varian Z1 Extreme itu adalah RC71L ya bro. Sekarang kita akan fokus ke sistem Armoury Crate-nya, dan di sini kita bisa menemukan yang dimana itu ada tab Operation Mode. Di Operation Mode ini kita terdapat 3 basic mode, yaitu mode silent dengan TDP 10 watt, mode performance 15 watt, dan mode turbo. Di mode turbo ini terdapat dua versi, yaitu on baterai 25 watt dan mode saat di charger dapat maksimal TDP sampai dengan 30 watt. Tapi di sini Mas Sur biasanya lebih suka menggunakan mode manual karena bisa disetting untuk maksimal TDP-nya, dan kecepatan fan 1 dan fan 2 bisa diatur lebih kencang dari kecepatan defaultnya. Beralih ke sistem status, kita bisa melihat penggunaan CPU, GPU, RAM, and storage, dan fan speed dari si ROG Ally ini. Di tab GPU ini kita bisa atur VRAM sampai maksimal 8 GB. Kita juga bisa setting beberapa pengaturan agar pengalaman bermain game di ROG Ally ini biar lebih mantap dan smooth lagi ya bro. Beralih ke sisi jeroannya atau spesifikasi hardware-nya. Jadi ROG Ally ini menggunakan AMD Ryzen Z1 Extreme, dan displaynya itu 1080p dengan refresh rate sampai 120 Hz, dan dia sudah touchscreen bro. Untuk memori RAM-nya dia menggunakan LPDDR5 16 GB dengan kecepatan 6400 MHz, dan dengan dibekali SSD 500 GB ya. Yang sangat disayangkan di sini adalah ROG Ally cuman mendapatkan 500 GB, dan dia menggunakan form factor 2230. Yang dimana kita tahu sendiri kalau 500 GB itu untuk game setara PC itu kurang bro, apalagi kalau misalnya kita mau install emulator di ROG Ally ini. Belum lagi karena keterbatasan dari form factor 2230, kalau kalian mau nambah itu untuk harganya yang 2230 lebih mahal dari yang seri lainnya kayak gitu ya. Jadi kalian kalau misalnya mau upgrade yang 2280, kalian harus membeli adapter tambahan yang berkisar 150 sampai 200 ribu, baru kalian akan bisa menggunakan SSD NVMe dengan form factor 2280. Untuk GPU-nya sendiri dia menggunakan RDNA 3 atau setara dengan 780M. Untuk GPU ini sebenarnya sudah powerful di kelasnya bro, di kelas UMPC itu sudah powerful.
Oke, bagi kalian yang penasaran bagaimana sih suara speaker dari si ROG Ally ini, di sini Masur menggunakan 52% dari kekuatan speakernya itu sendiri, dan kita bisa dengarkan sama-sama bagaimana suara speaker dari si ROG Ally ini ya. Oke, yang bertanya-tanya sebenarnya sih buat apa sih Masur beli ROG Ally ini? Kan dia basicnya Windows. Sebenarnya gini bro, dia itu portable bro, ringan dibawa kemana-mana, itu yang pasti yang pertama. Terus ya yang bisa kalian lihat, dia adalah UMPC yang bisa Masur gunakan untuk bermain MH Wild kayak gini ya. Jadi main MH Wild ini kalian bisa lihat nih FPS nya kayak jalan. Ntar bro, nah, tuh bisa sampai 50 fps bro kalau di village, tapi kalau misalnya di uh, hunting itu berkisar 42 fps, 34 sampai 42 fps, kenceng banget loh. Dan ini kalian kalau tak mau tahu, dia pakai presetnya yang custom, tapi customnya itu yang medium bro, yang kayak gini. Nih Masur contohkan aja ya, bentar ya. Oke, jadi ini customnya ini, tapi presetnya ini semuanya di medium. Cuman Masur yang ubah itu cuman di ini tekstur fill and quality, mediumnya jadi 2 kali aja. Terus yang ininya diganti ke medium. Terus yang ini Masur ganti ke medium juga, dan ininya ganti ke low. Udah bro, gila kenceng banget loh nih. 49 50 lancar loh nih. Jadi untuk settingannya biasanya Masur menggunakan ini TDP 24 watt, rata semua 24 semua. Paling yang di sini Masur aktifkan FPS limiternya 60% aja, nggak bakalan bisa menyentuh 60 juga. Dan ini AMD RSR nya on, CPU boost-nya on, refresh rate-nya 60 aja cukup, AFMF nya on, ininya pakai modenya Vivid aja, dan resolusinya 720p. Tuh segini aja udah mantep keles loh. Nah, salah satunya dia Windows, jadi bisa membantu pekerjaan Masur tanpa perlu buka laptop lagi, karena laptop Masur kalian bisa tengok sebelah sana, straight tuh. Laptopnya itu laptop buntung, itu layarnya itu layar portable yang memang bisa Masur gunakan untuk si ROG Ally ini. Mohon maaf ya bro, kalian jangan lihat background belakangnya, memang kamarnya Masur berantakan. Yang penting kalian itu sebenarnya harus memperhatikan Masur itu gunanya untuk apa sih membeli UMPC ini. Jadi gunanya ya ini tadi, terutama dia Windows, bisa membantu pekerjaan Masur di berbagai pekerjaan Windows, salah satunya. Yang kedua ya pasti dan lain dan tidak bukan adalah karena Masur pengen bermain Monster Hunter Wilds di konsol game ini. Sebenarnya Masur agak riskan juga, pernah kejadian tombol ini sebelah LT ini, LB ya, LB ini dia ketekan terus ketika Masur main emulator PS3, 3 hari bermain ininya ketekan terus bro. Dan Masur harus bongkar ya, sebenarnya ininya sekarang sudah normal, tapi karena Masur takut-takut nih ya, jadi sekarang tombol RB dan LB ini Masur ganti ke tombol M1 dan M2 nya di sini ya. Jadi ROG Ally ini bagus loh. Tombolnya ini sering rusak ya di kebanyakan pengguna, tapi disediakan ini. Jadi kalau bagi kalian yang kagok ya, sekarang ya biasain aja pakai tombol M1 dan M2 nya ini. Kalian kedengeran nggak suara kipasnya? Kenceng banget ya. Sebenarnya nggak seberapa kenceng kalau misalnya kalian speakernya dinyalakan sekitar 30
ke atas. Misalnya ya, kita mainkan 32 aja. Tuh. Suara kipasnya udah samar-samar, Bro. Tuh kan? Sudah samar-samar. Apalagi kalau kalian main di speaker 50% ke atas ya, 52. Tuh. Kalian bakalan lupa tuh kalau misalnya ada suara kipas fan yang kenceng banget ya. Tuh, kayak gitu. Wih, jatuh, Bro.